Oke, halo Jin, kembali lagi bersama Jin Akar. Ya, bagaimana kabar tim semua? Baik-baik saja ya? Dan bagaimana untuk kondisi tradingnya selama ini? Apakah sudah mengikuti money management yang memang kemarin sudah kita bahas? Ataukah memang saat ini juga mulai mencoba di akun real? Atau mungkin masih di demo account? Artinya pelajari betul apa yang nanti mungkin menurut Jen nyaman dengan kondisi trading tersebut atau strategi trading tersebut, lebih terus hingga sampai menemukan titik gimana Jen bisa mengetahui arah market, kemudian bisa open posisi sampai dengan keluar entry atau keluar market seperti itu. Nah, saat ini untuk yang akan Jen sampaikan mengenai pengertian mengenai hedging atau averaging atau biasanya disebut oleh Martinel. Nah, beberapa strategi trading ini memang hampir kebanyakan trader itu menggunakannya. Kemarin kita sudah membahas mengenai hedging. Ya, bagaimana cara untuk menggunakan hedging dengan baik. Ya, tentunya kembali lagi ke money management. Dan apa itu averaging nantinya akan Martinel, coba kita nanti akan jelaskan bersama-sama. Ya, nah mengenai yang pertama dulu, intinya 3 strategi yang memang Jenaka akan sampaikan ini berbeda-beda ya strateginya. Dalam artian mereka ini untuk ketiga strategi ini bisa digunakan dan ketiga ini memang biasa digunakan trader untuk menyelamatkan diri istilahnya. Ya, jadi istilahnya lebih ke bagaimana cara untuk menghasilkan profit secara konsisten. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengenai hedging, averaging, dan marti untuk pengaplikasiannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, saat ini memang untuk mengenai hedging kemarin juga sedikit saya sampaikan ya. Mengenai hedging ini yakni suatu strategi memang untuk melindungi posisi trading kita dari resiko yang tidak diinginkan. Jadi ada posisi buy dan kita lock juga di posisi sell. Nah, ketika kita lock di posisi sell karena memang kondisi market atau kita open posisinya tersebut tidak sesuai arah. Atau memang market memang ketika mungkin secara teknikal kita sesuai trend naik tetapi secara fundamental ternyata market turun, maka itu juga tidak sesuai dengan analisa kita. Nah, kemungkinan beberapa trader menggunakan sistem hedging ini untuk mengamankan posisi trading mereka. Nah, posisi ini mereka biasa saja sabi dengan menggunakan ketika mereka menggunakan posisi buy dan market turun tidak sesuai analisa, mereka lock atau mereka kunci dengan posisi sebaliknya, yakni sell. Nah, tentunya untuk pengertian locking ini atau pengunci ini sesuai dengan lock yang hampir sama atau mungkin sama dengan posisi sebelumnya. Jadi contoh misalkan posisi buy itu 1 lot, maka posisi sell juga setidaknya 1 lot untuk pengunci. Tetapi ada beberapa trader yang mereka menggunakan posisinya semisal dia ada 5 posisi open sell 0,02. Nah, kemudian open posisi buy itu langsung 1 lot. Nah, kalau dihitung itu sama 1 lotnya. Nah, itu disebut pengunci atau intinya hedging. Nah, hedging ini juga ada plus minusnya kawan. Jadi, Jim coba melakukan hedging ini tentunya untuk mengamankan posisi transaksi tersebut. Tetapi untuk membuka posisi yang berlawanan dengan posisi yang sudah ada, ini tentunya tidak semudah kita melihat arah tren dan sebagainya. Karena harus melihat betul arah tren, apakah itu akan kembali atau sebagai penerusan. Seperti itu. Nah, kemudian mengenai membuka posisi yang berlawanan tersebut, itu tentunya harus serta-merta kita harus tahu trendnya ini memang sudah berakhir, misalkan trend buy-nya memang sudah berakhir, dan kita close posisi buy, dan kita tinggal fokus untuk melakukan posisi sell kembali atau sistem ini disebut averaging. Nah, nantinya akan kita sampaikan coba mengenai sistem averaging. Nah, ketika hedging ini sudah terbuka, artinya posisi buy tadi sudah terbuka dan intinya tinggal sell, posisi sell, dan hal tersebut bisa mengurangi resiko yang terkait dengan perubahan harga. Jadi kalau memang betul-betul Jin sudah mengenal atau mengetahui tren arah tren ini mulai kembali atau mulai berakhir, misalkan bullish trendnya sudah mulai berakhir, maka kita tinggal melepas posisi buy dan kita tinggal fokus untuk posisi sell. Nah, bagaimana sedikit nanti coba saya sampaikan, saya share mengenai posisi hedging contohnya seperti itu.
seperti ini posisinya. Dan untuk garis besarnya sih, semisal nih ada garis atau ada tren, memang trennya lagi turun, kemudian setelah turun membentuk area kita mencoba koreksi, tiap kita mencoba sell karena memang searah dengan arah tren, yaitu tren masih turun, kemudian betul harga mencoba untuk turun, mencoba untuk breakout di area terbawahnya, support terbawah. Kemudian ternyata harga ini naik, mungkin karena efek news atau apa ya. Kemudian setelah itu harga ini mencoba untuk turun kan, akhirnya naik kembali. Nah, secara garis besar ini memang trennya juga mencoba untuk buy atau mencoba untuk naik karena memang area ini juga ditembus, ya kan? Ternyata waktu kita buy, harga ini malah cenderung turun. Mungkin karena juga efek news juga ya. Ada efek news lagi, akhirnya harga ini turun. Sehingga locking terbentuk secara sempurna di sini. Mungkin sell off dan buy-nya dengan menggunakan lot yang sama. Mungkin lotnya 1, buy-nya juga lot 1. Akhirnya terkunci, ya minusnya di situ-situ aja. Plus minusnya di situ-situ aja. Nah, bagaimana cara membuka posisi page untuk lockingan ini, entah itu buy atau sell? Memang kita harus lebih cermat, lebih memperhatikan brand dan kapan jadwal news itu akan berlangsung. Ya, terhadap kalau kita salah menganalisa, kita misalkan brandnya naik, yang tadi saya sampaikan brandnya naik, kita lepas buy-nya, sell-nya masih ada, terus harga naik lagi, ya itu juga jadi bumerang ya kan? Atau mungkin floatingnya sudah lumayan besar minusnya. Ya, kemudian kita melakukan hedging posisi, misalkan posisi sell yang memang sudah minus, kita posisi buy, di mana margin lever mungkin juga mencapai hanya 100% misalkan. Kemudian terjadilah ada news yang kencang atau mungkin ketika open market atau close market terjadi slippage di broker tersebut. Otomatis ada slippage perbedaan spread di sana, otomatis bisa mengubah lockingnya nih, yang artinya kayak semacam sedikit berbuka di sana. Otomatis bisa mengakibatkan MC atau stop out. Oke, sekarang posisi yang kedua, artinya sistem strategi yang disebut averaging. Averaging itu apa? Yakni membuka posisi tambahan dalam trading untuk memang meratakan rata-rata dari harga pembelian atau penjualan. Jadi membuka posisi ini lebih searah dengan open posisi sebelumnya. Berbeda dengan hedging tadi, hedging ini mereka menggunakan posisi hedging ini berlawanan arah. Ya, jadi ketika posisi buy, dia naik, kemudian dia turun. Posisi buy-nya minus, dia locking dengan posisi sell. Berharap minusnya juga tidak terlalu besar. Nah, kalau di averaging ini malah membuka posisi searah dengan open posisi sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan posisinya trendnya lagi bullish, maka dia fokusnya buy only atau hanya open posisi di buy. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika trend ini turun, maka mereka lebih fokus untuk posisi sell. Tetapi kebanyakan para trader, mereka menggunakan posisi averaging ini untuk menentukan arah yang berlawanan ya. Jadi semisal dia melakukan open posisi buy, ya kemudian tren malah turun, dia open buy lagi, tren turun, open buy lagi, sehingga otomatis minus juga semakin besar. Nah, sistem averaging ini apakah keuntungan? Ada keuntungan atau kelemahannya? Pasti ada, seperti juga hedging tadi. Posisi averaging memang kita mengambil nilai rata-rata atau nilai tengahnya untuk melakukan ambil posisi get profit. Ya, jadi contoh misal yang dilakukan trader A, dia melakukan posisi averaging dengan posisi di mana market ini berlawanan dari arah open posisinya. Semisal trennya lagi turun, dia open posisi buy. Ketika turun lagi dia buy, tren turun lagi dia buy. Nah, kalau dihitung secara rata-rata, open posisinya dia ada sekitar 5 posisi. Jadi biasanya para trader itu menggunakan kalkulator atau kalkulasi perhitungan di mana dia mengambil area rata-rata atau area tengah untuk melakukan take profitnya. Jadi biasanya mungkin di 5 posisi itu mungkin harga 1.3000, 1.2950, 1.2900 dan seterusnya. Setelah dijumlahkan mereka bagi dengan total posisi yang mereka buka. Misalkan dibagi 5, maka ketemulah titik tengah misalkan di area 1.29000. Nah, mungkin mereka menambahkan
10 pips misalkan atau 15 pip, sehingga ketika harga ini naik di atas rata-rata, maka mereka mengambil posisi profit walaupun itu sedikit. Ya, tetapi mereka untuk averaging ini memang mereka membuka posisi tambahan itu biasanya hanya untuk menambah ketika misalkan posisinya fokusnya dengan rebate. Ya, jadi kalau memang ada klien yang mendapatkan rebate nih dari afiliator atau lainnya atau dari broker, maka klien tersebut trackingnya itu memang supaya bisa mendapatkan lot banyak, maka mereka harus membuka posisi averaging. Nah, apakah posisi averaging ini ada positifnya? Itu tadi, ada positifnya. Ketika misalkan harga ini kembali misalkan swing ke atas naik setengah dari harga full, misalkan turunnya 100 pip, naiknya 50 pip, maka mereka juga open posisi. Hanya saja kelemahannya ketika harga ini turun terus, ketika dia melakukan open buy terus, maka minus juga akan lebih bertambah besar. Dan ini juga ya sebagai sport jantung juga, sebagai olahraga seperti itu. Nah, contohnya averaging bagaimana, coba nanti Cengaka akan coba sampaikan di chat ya, nantinya bagaimana juga cara mendapatkan profit dari averaging ini ya. Untuk contohnya seperti ini. Jadi contoh semisal harga memang trennya ini tren naik ya, dari pergerakan dari bawah ke atas, kemudian mencoba lagi naik, turun, kemudian turun dan mencoba naik kembali. Nah, kemungkinan sebelum naik itu kita melihat mungkin teringat karena brand besarnya naik, kita lihat di time frame kecil agak kesempatan untuk buy, maka kita bisa melakukan open buy physical. Kemudian betul memang sesuai analisa harga naik, standar naik, kemudian mereka koreksi, turun, naik, terus turun lagi untuk mencoba retest di area support, ya support terdekat ini. Ya, kemudian kita coba lagi, oke, kita mengambil posisi buy kedua. Nah, otomatis betul lah harga naik kembali. Jadi ada 2 profit ya yang sudah kita kantongin di sini. Nah, setelah itu harga mencoba melakukan retest ya. Melakukan retest yang hampir mendekati open posisi buy yang kedua, ya turun lagi, kemudian naik, kemudian turun. Nah, retestnya ke area support terdekat. Ya, di area support ini melakukan retest dan kita mencoba untuk melakukan buy lagi. Ya, kemudian memang betul harga naik. Nah, kita lihat di sini memang sistem averaging pada yang saya contohkan di sini pada gambar di samping ini. Memang ada rentetan harga open posisi yang sama, artinya searah. Karena memang kita melihatnya tren ini naik, jadi kita fokus hanya mengambil posisi buy saja. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau memang harga salah arah sehingga mempertahankan sell, mungkin belinya diganti sell di sini, sell 1, sell 2, sell 3, dan seterusnya seperti itu. Dan ini disebut dengan istilah averaging. Jadi memang tergantung pemanfaatannya averaging bagaimana. Kalau memang open posisi sesuai dengan tren, memang hasilnya sangat besar. Tetapi kalau untuk dia tidak sesuai dengan tren open posisinya, maka juga ada risiko yang memang harus diminimalisir. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa yang tadi saya sampaikan mengenai hedging, atau mungkin bisa di lock atau dikunci posisinya. Tapi kembali lagi, yang tadi saya sampaikan, posisi lock di sistem hedging itu juga lumayan, karena memang dia harus fokus untuk melepaskan posisi salah satu, ya, Anda melihat tren yang ada. Seperti itu. Oke, sekarang kita membahas sistem trading martingale. Nah, martingale ini sebenarnya bisa digunakan baik untuk hedging ataupun sebaliknya untuk averaging. Nah, strategi yang melibatkan meningkatkan ukuran posisi trading setiap kali mengalami kerugian, dengan harapan bahwa ketika posisi tersebut akhirnya menguntungkan, keuntungan akan lebih besar daripada kerugian sebelumnya. Ya, jadi martingale ini memang biasa digunakan bagi pengguna IE atau EA-nya para IB afiliator yang memang ingin mendapatkan komisi jauh lebih besar. Kenapa? Martingale ini memang lebih menghasilkan lot yang banyak, sehingga itu bisa menghasilkan komisi yang bagus juga untuk afiliator. Apakah ada benefit dan ada kerugiannya? Pasti ada.
Nah, martingale ini ketika diaplikasikan di posisi hedging yang tadi berlawanan arah, maka martingale ini open posisinya bisa menggunakan pengali lot atau biasanya orang bilang step. Ya, jadi pengali lotnya ini semisal dikalikan 1,5 dari harga dari lot awal atau mungkin dikalikan 2 dari lot awal. Jadi contoh misalkan pakai sistem hedging, jadi pertama buy dengan lot 1 misal, kemudian atau lot 0,01, kemudian sell itu dengan lot 0,02. Kemudian harga naik lagi, kemudian kita bisa buy dengan lot 0,04, jadi 2 kali lipat dari harga buy sebelumnya. Nah, sell-nya di harga mana dan buy-nya di harga mana? Tetap mereka hanya membuat suatu range harga. Jadi kalau semisal nih di pair GBP USD itu mengambil range 25 sampai 30 pips. Jadi kalau memang buy di harga 1.3 ribu misalkan, kemudian itu posisi buy dengan lot 0,01, nantinya ketika turun dia akan posisi sell ya di harga 1.2970 misalkan, karena berbeda sekitar 30 pips. Kemudian pasang lagi pending order by stop itu di area tadi sama 1/3000 seperti itu, dengan posisi lock 2 kali lipat dari harga sell tadi. Jadi pengalinya seperti itu untuk martingale. Nah, hal itu memang ditujukan bagi trader yang memang mereka tidak bisa menentukan arah tren. Artinya mereka bingung dan masih, oke lah ini sistem mudahnya seperti ini. Coba dengan hedging martingale. Ya seperti itu. Jadi otomatis mereka ingin entah harga ini akan breakout ke atas atau breakout ke bawah. Ya, jadi ketika harga ini breakout ke atas, maka dia akan mendapatkan profit dan semua posisinya bisa di close all. Artinya bisa ditutup semua. Begitu juga kalau kondisi dia turun ke bawah, posisi juga bisa di close all apabila sudah mendapatkan profit yang sudah diinginkan. Seperti itu. Jadi ini intinya hedging martingale itu lebih fokus untuk menerapkan atau trap membuat jebakan di area sideways. Ya, seperti itu hedging martingale. Nah, apa kelemahannya? Ya, tetapi ketika harga ini bergerak di area sideways itu saja sampai seterusnya, karena kan market kita tidak pernah tahu ya harga ini akan breakout ke atas atau ke bawah. Nah, tetapi kalau harga ini terus bergerak di area itu saja, maka efeknya ya itu tadi bisa menyebabkan lock semakin membengkak, otomatis minus juga semakin besar. Nah, seperti itu. Jadi itu ada kerugian juga. Biasanya tergantung modal dan pengelolaan risk management yang baik. Jadi hedging martingale itu biasanya lebih harus juga agak ngeri di level 7, level 9 sudah mulai hampir MC seperti itu. Kalau nggak inject dana atau di lock tadi. Nah, itu yang hedging martingale. Nah, kemudian yang kedua mengenai averaging martingale. Maybe juga biasanya digunakan para pengguna IE atau robot, ya di mana para pengguna IE ini juga selain mendapatkan komisi sebagai afiliator atau mungkin rebate ya dari IB-nya, maka untuk averaging marbi ini bisa diaplikasikan ketika posisinya itu posisinya itu tren turun ya, maka dia akan mengambil posisi buy yang cukup bertingkat. Jadi ada beberapa layer memang istilahnya. Jadi posisi dia turun, buy lagi, posisi turun, buy lagi. Tapi dengan kondisi lot yang semakin besar. Nah, apa keuntungannya? Jadi ketika harga ini sudah misalkan dia turun hingga sampai di level kelima semisal, dari 0,01 terus 0,02, 0,04, 0,08 sampai 0,16. Nah, harga ini bergerak naik sedikit, maka posisinya itu sudah mulai profit. Dari tinggal di close posisi semuanya maka akan profit. Nah, hampir sama dengan hedging. Jadi kalau averaging marti ini memang lebih banyak digunakan para trader di pair di mana pair tersebut sering melalui area swing. Jadi ketika harganya turun terus, maka misalkan sampai 80 pips, kemudian dia ada area swing untuk naik sebentar koreksi sehingga sampai 30-40 pips, kemudian melanjutkan turun lagi. Nah, para averaging marti ini, para trader yang menggunakan averaging marti itu memanfaatkan area swing ini untuk mengambil take profit tadi. Jadi walaupun take profitnya kecil, beberapa pips, tetapi profitnya juga profitable.
Seperti itu, apa ada risiko, pasti ada. Nah, strategi martingale ini memang memerlukan manajemen risiko yang sangat hati-hati karena dapat menyebabkan kerugian besar jika tidak dikelola dengan baik. Jadi semisal ya, mereka coba gambarkan di sini ada market yang masih turun semisal, kemudian dia naik, ya, maka kita bisa melakukan open buy misalkan dengan lot paling kecil dulu 0,1. Ini karena untuk ini martingale, maka untuk open posisi yang pertama itu kalau bisa disarankan memang menggunakan lot yang kecil. Kenapa? Karena memang penalinya nanti untuk hedging martingale ini biasanya dikali 2 atau dikali 1,5 atau dikali 1,3 dan lain seterusnya. Ini tergantung strategi masing-masing trader. Ya, biasanya dikombin juga dengan jarak range harga dari open posisi buy atau sell-nya. Kadang 20 pips, 30 pips, dan lain seterusnya. Nah, ini kita coba gambarkan ya sistemnya bagaimana untuk hedging martingale. Basic buy 0,1, kemudian harga turun, nah kemudian dia naik, dan kita mencoba untuk melakukan open sell juga dengan lock yang sama 0,1. Nah, konsepnya seperti ini, maka konsep di sini kita melihatnya seperti posisi hedging seperti pada umumnya. Ya, intinya posisi itu mengunci. Jadi buy-nya sudah profit, kita kunci dengan posisi sell. Nah, setelah dikunci, otomatis posisi sell-nya juga mengalami profit. Jadi baiknya tadi mungkin profit yang berkurang, dari yang posisi yang juga naik tadi dan sekarang turun, dan posisi sell-nya juga bertambah. Artinya posisi profit yang sudah di-lock bagi, yang sudah dikunci, itu tetap. Jadi misalkan buy-nya tadi juga profit $10, kalau dia locking dengan sell, kemungkinan dia juga profit $10 ini sudah aman. Ya, walaupun market ke atas ke bawah dan lain seterusnya, walaupun tidak di-close ya tetap aja $10 ya kemana-mana. Karena dia locking sistem, karena locknya sama. Ya, kemudian harga ini mencoba naik lagi, yang buy semakin besar dan sell semakin kecil profitnya. Tapi tetap aja profitnya sekitar mungkin 9,5 atau sampai $10 tadi. Ya, naik turun. Ya, seperti itu. Kemudian harga ini turun kembali. Nah, otomatis posisi yang profit sell tadi lebih besar dibandingkan yang buy. Otomatis karena ini sistemnya hedging martingale, dia melakukan open buy 2 kali lipat dari harga open sell tadi. Nah, open buy-nya ini 2 kali lipat di harga yang sama biasanya para trader gunakan untuk sistem hedging martingale ini. Kemudian memang harga ini menaik dan dia turun lagi dan menaik kembali. Nah, menaiknya ini di harga yang sama dengan area sell 0,1 atau 0,1 tadi. Maka kita bisa melakukan open posisi sell dengan 2 kali lot dari open buy yang terakhir. Ya, yaitu buy 0,2 tadi. Kita open posisi sell 0,4. Kemudian harga ternyata turun kembali. Artinya harga di sini mengalami sideways, ya Jin. Jadi sideways ini memang dia nggak kemana-mana, harganya di range situ saja. Dan biasanya para trader yang menggunakan sistem hedging martingale ini mereka menggunakan range harga diukur sekitar 20-25 pips. Dari yang paling atas ini sampai yang paling bawah. Ya, seperti itu. Dan dia otomatis mengenai buy limitnya lagi, ya. Jadi sebelum harga ini turun, misalkan sudah pasang sell 0,4, dia juga memasang buy 0,8 itu di harga yang sama seperti buy 0,1 atau buy 0,2. Benar, ketika harga ini turun, otomatis buy limitnya tersentuh dan menjadi open posisi menjadi lot 0,8. Jadi 2 kali lipat dari open yang terdekat, yaitu sell 0,4 tadi. Kemudian harga naik, turun, kemudian naik lagi di harga mungkin hampir sama atau mungkin lebih besar dikit dari harga sell, maka dia melakukan open sell lagi dengan 2 kali open posisi, ada 2 lot ya dari open posisi yang terdekat tadi, yaitu buy 0,8. Kemudian harga ini turun. Nah, di hedging martingale ini mereka menggunakan bid profit all, artinya mereka menutup posisi semua ketika mereka sudah mendapatkan profit yang sesuai. Artinya sesuai di sini, biasanya para trader mereka yang menggunakan sistem hedging martingale ini, ketika mungkin lebih dari 5 pip atau 10 pip
intinya mereka sudah kembali modal plus profit, maka mereka akan bisa cross posisi. Atau mungkin mereka melihatnya dari arah tren mulai kembali naik, maka siap akan tutup posisi semua. Nah, untuk hal ini memang biasanya para trader mereka melihat range harga. Jadi kalau memang ada pergerakan harga yang naik turun, maka dia mengambil posisi sell limit atau buy limit. Sell limit di atas ini dan buy limit di bawahnya ini untuk melakukan pending order tadi, supaya ketika harga ini naik turun, maka bisa tereksekusi. Dan otomatis entah harga ini breakout ke atas atau breakout ke bawah, dan di antara salah satu itu Anda akan bisa melakukan take profit all. Sistem ini disebut hedging marginal. Untungnya memang kalau untuk gampangannya untuk melihat sisi market ketika sideways, kita untuk para traders bisa menggunakan itu jam. Tetapi bayarnya untuk hal ini resikonya besar. Ketika market memang menghendaki sideways terus sampai lama, maka harga ya akan bergerak di situ aja, di ring 7 situ. Jadi ini coba bisa hitung mulai dari 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,2, 0,4, 1,6 sama 1,8. Ini lotnya juga sudah besar kalau di total. Ini floating minus. Kalau naik turun terus di area range biru ini, maka kalau dana tidak kuat juga otomatis ya habis juga. Seperti itu. Biasanya untuk hedging marginal ini bisa bertahan sampai level 7 atau 9 level. Ya, jadi ini masih level 1, ya, level 2, level 3, level 4, level 5. Ini juga level 5 ya. Kalau dia naik turun di sini, sudah minusnya juga lumayan. Ya, otomatis baik itu hedging marginal, averaging ataupun hedging, kalau memang tidak memiliki pengetahuan yang lebih dan risk management yang bagus, maka kondisinya juga kurang baik. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Intinya gunakanlah money management yang baik dan tradinglah secara konsisten dengan strategi yang sudah dimiliki, ya, dan fokus dengan strategi yang sudah ada saat itu. Oke, salam profit, sukses selalu buat Anda semua, Jeng.